Saya kalau pulang itu nggak lewat Madura, saya lewat Banyuwangi karena lebih dekat. Kalau saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Kembali lagi di YouTube channel Santri Sokah. Jangan lupa dukungannya, like, komen, dan subscribe-nya untuk kemajuan, untuk perkembangan channel dari Santri Sokah. Langsung saja di sini kami akan membahas tentang kehidupan santri yang dimana kali ini kami kedatangan bintang tamu. Bisa dikatakan bintang tamu, bisa dikatakan alumni Pondok Pesantren Rawdatul Istiqomah. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana kehidupannya selama jadi santri, sekarang kami juga akan membahas bagaimana keluh kesahnya ketika masih ada di pesantren dan kesannya yang bisa diambil seperti apa. Kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Langsung saja kami persilahkan kepada Bung Anan. Panggilannya bisa disebut Bung Anan. Monggo diperkenalkan Bung Anan. ya terima kasih sampaikan kepada Bung Sugi. Perkenalkan, nama saya Abdul Hanan, biasa dipanggil Anan. Cocaine in my nose, got rose in my cup though. Shawty climbing my pole, she got me locked in on coke. Mungkin yang dipertanyakan dari Bung Sugi ini mengenai dari keluh kesah selama jadi santri. Pasti ada namanya keluh atau keluh kesah di dalam Pengalaman juga. Pengalaman juga. Pengalaman menjadi santri. Yang pertama keluh kesahnya itu jujur kan saya orang Jawa gitu. Saya orang Madura. Kemudian Madura itu lagi kepulauan. Dari saya kalau pulang itu nggak lewat Madura, saya lewat Banyuwangi karena lebih dekat. Kalau saya lewat Madura dekat, jadi harus saya lewat Banyuwangi nunggu kapal. Dan kapalnya itu masih ada, kita menunggu kurang lebih 12 jam. Itu perjalanan baru sampai pulau. Itu baru sekotengnya. Belum ke desa saya lagi, ada 1 jam setengah. Paling cepat 1 jam. Gitu. Mungkin kalau keluhnya itu pertama karena rute rumah saya itu jauh. Kita jarang dibimbing gitu. Pertama karena rute jauh. Ketemu orang tua itu pada saat bulan puasa waktu ketemu orang tua itu yang pertama. Kemudian kita juga tidak menafikan dalam artian kita ini kan di pondok butuh namanya keuangan, itu juga salah satu terkenal dari masalah keuangan. Ketika kita sudah tidak punya uang, itu juga salah satu keluhan kita sebagai santri, karena kita juga ingin belanja begitu, biar tidak bosan apa segala macam, ingin menghibur diri lah rasanya. Dan yang kalau pengalaman menjadi santri, alhamdulillah saya kan nyantri itu selama 3 tahun. Saya nyantri itu pas masuk SMA 2016. Alhamdulillah pada saat saya kelas 1 SMA itu 2016, naik kelas 2 yang mungkin pengalaman paling berharga bagi saya dipercaya untuk menjadi pengurus. 1,5 tahun saya jadi santri biasa, dan 1,5 tahun saya diberi amanah, dan itu merupakan suatu kebanggaan untuk diri saya sendiri. Dalam artian kita diberikan amanah tanggung jawab begitu.
Mungkin itu pengalaman yang sangat berharga. Yang kedua ya, kita juga bisa mengenal satu sama lain. Karena dulu pada saat saya di kampung sana, di kampung saya, khususnya di Pagar Besar, saya tidak mengetahui bahasa Madura begitu. Padahal secara geografis saya itu terletak di Kepulauan Madura, tapi saya tidak tahu bahasa Madura. Dan itu salah satu pengalaman saya di sekolah di atau yang di Pondok Pesantren Raudatul Istiqomah ini. Disitulah saya tahu bahasa Madura, karena bahasa di kampung saya itu memakai dua bahasa, bahasa Bajo sama bahasa Mandra. Itu bahasa yang digunakan sehari-hari di kampung saya. Makanya saya sangat bersyukur bisa mondok di Pondok Pesantren Raudatul Istiqomah ini. Mungkin itu salah satu pengalaman saya di pondok ini. Ya, terima kasih Bung Anan. Jadi Bung Anan ini adalah salah satu alumni yang bisa dikatakan jarak tempuhnya dari kediamannya, dari rumahnya itu untuk kesini ke Pondok Raudatul Istiqomah itu sangat jauh, karena beliau ini asli orang Madura, Kepulauan Selokan, ya Kepulauan Selokan. Jadi jarak tempuhnya itu sangat jauh. Seperti itu yang disampaikan oleh Bung Anan tadi benar. Untuk apa ya, beliau itu masuk tahun 2016 dan keluarnya itu 2019 seperti itu. Mungkin bisa diceritakan kenapa sampean kok bisa memilih pondok di sini? Sedangkan yang pasti kan di Pulau Banyuwangi, semuanya kan pesantren-pesantren lain kan banyak. Kenapa kok sampean ini bisa mondok di sini? Awal mula ceritanya itu gimana? Mungkin bisa diceritakan. Oh iya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, yang pertama, waktu saya lulus SMP itu sebenarnya saya nggak ada niat untuk mondok pada saat itu. Dan pada saat itu saya ikut kerja. Kebetulan bapak saya itu bisa dikatakan nelayan juga, karena dia juga kerja di laut. Dia angkut barang dari rumah saya ke Banyuwangi. Nelayan kan? Iya, saya bisa dikatakan nelayan, tapi dia tidak mancing. Begitu, cuma antar ini. Nakoda ya. Pada waktu saya pernah ikut dan ombak kencang begitu. Dan akhirnya saya kan dulu tuh mau masuk pelayaran gitu. Pelayaran kayak bukan apa ya, kayak trauma gitu. Kencang bagaimana kalau kita pelayaran kita hidup berbulan-bulanan di laut. Katakan itu kan kerjanya seorang pelayaran. Jadi awal mulanya itu yang biar ada cita-cita untuk iya. Cita-citanya itu yang jadi seorang pelayan atau nakoda. Iya, itu cita-cita. Dari kejadian itu akhirnya sampean urungkan niat. Itu berani mondok di pesantren. Iya, kebetulan ada di sana salah satu alumni dari Pondok Raudatul Istiqomah ini. Dia itu juga yang bisa dikatakan sebagai tokoh masyarakat di sana, tapi dia bukan asli sana. Dia punya majelis taklim begitu. Kebetulan dia itu tetanggaan sama saya. Dia jadi usaha saya di sana. Dia yang ajak saya. Dia ceritakan ada pondok di Probolinggo, itu tempat saya. Saya bilang, oh iya dah. Kebetulan juga pada saat itu adik saya lama. Akhirnya bilang pas kepada sama orang tua bahwa saya mau mondok aja begitu. Akhirnya orang tua meridoi, merestui, bisa diizinkan untuk mondok begitu. Bismillah. Oh, itunya pas di situ mas niatnya di situ. Berarti awal mulanya sampai itu bisa mondok di sini karena ada salah satu alumni ya. Ada salah satu alumni di Pulau Selokan yang akhirnya sampai bisa mengenal pondok yang ada di sini. Alhamdulillah. Terus untuk itu kan sampai mondoknya tahun 2016, keluarnya tahun 2019. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang
sampean selama menjadi santri selama 3 tahun berarti ya. Kalau tadi sampean mengatakan itu 1,5 tahun itu menjadi santri dan 1,5 tahun sampean diangkat menjadi salah satu pengurus di Pondok Pesantren Istiqomah. Berarti sampean kan diberi amanah, diberi tanggung jawab ya. Berarti menjadi salah satu santri pilihan berarti. Mungkin bisa diceritakan bagaimana kehidupannya sampean selama menjadi santri 3 tahun di Pondok Pesantren Istiqomah. Iya, saya sangat bersyukur sekali. Saya bisa mondok di Pondok Pesantren Istiqomah ini karena yang pertama, ya kita kan tahu hubungan sekarang dalam artian ya pergaulan bebas kan sudah berada dalam bagaimana. Saya sangat bersyukur kita sedikit banyak yang mengetahui sedikit ilmu agama di pondok ini. Dan untuk mengenai pengalaman di Pondok Istiqomah, yaitu tadi sudah saya ceritakan mengenai keluh kesahnya, dan itu sudah saya sampaikan tadi. Dan yang paling pengalaman pada keluarga saya, alhamdulillah saya selalu diberikan kepercayaan pada saat itu. Belum lagi pada saat MA, saya kalau ada kegiatan apa pasti ya ketika saya mampu saya laksanakan begitu. Itu kalau makasih pengalaman. Itu kan pengalaman sedikit pengalaman yang Iya. diceritakan oleh Bung Anan ya. Berarti sampai keluar tahun 2019 itu keluarnya dengan alasan apa? Kenapa kok tidak lanjut seperti santri-santri? Biasanya kalau kehidupan santri itu kan 3 tahun itu kurang kan sih. Iya. Banyak ada yang 10 tahun bahkan lebih dari 10 tahun. Kenapa kok sampean cukup 3 tahun? Iya, pertanyaan yang sangat Ya, bagus sih untuk saya. bisa diceritakan. Ya, yang pertama, jujur sebenarnya saya menyesal dalam artian saya kok tidak mundur dari kelas MTS saya begitu. Biar saya bisa 6 tahun atau bahkan 7 tahun begitu. Dan kenapa saya sampai 3 tahun? Yang pertama, saya mendaftar di salah satu perguruan tinggi yang ada di Makassar beserta adik saya pada saat itu. Alhamdulillah diterima. Dan pada saat itu guru-guru SMA MA Madrasah Aliyah meridoi, dan saya juga ke ketua yayasan ya minta izin begitu. Saya sebenarnya pingin ngabdi dulu, cuman ya katanya ada kesempatan peluang emas untuk kamu kuliah di universitas negeri begitu. Alhamdulillah saya masuk di UIN, Universitas Islam Makassar di Makassar, alumni Makassar. Alhamdulillah. Dan saya tidak menyanyikan kesempatan itu. Ada peluang untuk mengembangkan diri saya dan lain-lain begitu. Mungkin itu. Tapi saya sudah izin dulu begitu sama ketua yayasan di sini gitu. Dan alhamdulillah diridoi sama pengasuh gitu. Terima kasih. Berarti sampean itu keluar tahun 2019 dengan alasan karena sampean itu diterima di Universitas Negeri di Makassar. Universitasnya itu kan Universitas Islam Alauddin Makassar ya. Berarti sekarang sudah menempuh perkuliahan sudah 3 tahun berarti ya? Iya. Ya, 3 tahun 2019 sekarang 2022. Iya. Mungkin bisa diceritakan apa ya yang bisa sampean dapat pesantren itu, salah satu ilmu yang bermanfaat lah untuk sampean itu yang bisa dikembangkan di luar pesantren. Oh iya. Sekarang kan sampean sudah ada di kehidupan luar, bisa dikatakan kan kalau sudah kehidupan di luar itu kan pergaulan bebas semuanya itu kan ada kan, begitu. Mungkin bisa diceritakan sedikit pengalaman yang ada di pesantren ketika keluar dari pesantren, mungkin sampean bisa mengembangkan apa seperti itu, ya. Ilmu-ilmu yang didapat di pesantren seperti itu. Iya, alhamdulillah saya sangat bersyukur ya. Dalam artian kita pernah belajar di pesantren, otomatis ilmu kita harus kita amalkan. Benar ya. Alhamdulillah saya kuliah di Makassar. Alhamdulillah saya punya murid ngajar ngaji. Itu privat gitu. Privat ya. Saya datang ke rumah begitu. Saya ngajar ngaji. Alhamdulillah
saya bisa mengamalkan ilmu dari pesantren. Sedikit banyak yang ilmu yang kita dapatkan, kita sangat bersyukur bisa saya amalkan begitu. Berarti ya bisa manfaatlah untuk orang lain. Begitu. Itu salah satu yang saya syukuri, bisa pernah mondok di Pondok Rodo Istiqomah ini. Mungkin itu. Terima kasih Bung Anan atas penjelasannya. Mungkin cukup sampai di sini ya pembahasan kita siang ini. Cuman terakhir pesannya untuk para penonton setia Santri Sokah, bagaimana pesannya ketika menjadi seorang santri harus bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan sesuai dengan pengalaman yang sampai sudah dapat seperti itu. Ya. Pesannya harus bagaimana? Itu bisa disampaikan di YouTube channel Santri Sokah. Ya, mungkin kalau pesan saya untuk kepada adik santri Pemirsa semua. ya, atau pemirsa semua yang di pondok ya, mungkin dengan saya ya harus di dalam melakukan sebuah tindakan, di dalam ketika kita diberikan kepercayaan harus kita berani begitu, berani melakukan, berani, harus ada rasa berani dalam diri kita. Biarpun kita memaaf, biarpun kita itu kurang pintar, akan tetapi yang paling penting adalah action. Biar kita tidak terlalu bagaimana gitu ya, sudah ya masa kasarnya sih bodoh kalau tidak ada action kan enggak ya. Kalau itu pengalaman saya, itu yang saya terjadi sekarang. Karena jujur ya saya kurang kalau dalam akademi ya, dalam sekolah formal itu saya kurang ini, tapi saya berani mengambil sebuah langkah dalam artian ya action, kita harus ada action gitu, tindakan harus ada ya, dan dengan tindakan itu ya itu tadi sesuai pengalaman saya bisa dipercaya begini ya itu mungkin pesan saya sama kawan-kawan yang menonton channel ini. Terima kasih. Ada action. Terima kasih kepada Bung Anan dan sampaikan. Jadi benar yang dikatakan oleh Bung Anan tadi, meskipun kemampuan kita itu terbatas seperti itu, kita itu harus berani, harus yakin dengan diri kita sendiri bahwa kita itu pasti bisa. Intinya itu berarti kita harus berani tampil dan juga action katanya Bung Anan tadi ya. Terima kasih. Ya, cukup sampai di sini pembahasan kami pada siang hari ini. Kurang dan lebihnya kami akhiri pembahasan pada siang hari ini. Apabila ada salah kata dari pembahasan kami, karena kami semua manusia biasa, tidak luput dari salah dan hilaf seperti itu. Dukung terus channel ini, channel Santri Sokah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya seperti itu agar kita terus semangat untuk mengembangkan channel ini seperti itu. Ayo kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.